kita perlu masuk ke dalam penggembalaan Kristus yang luar biasa. Berita ini memang ditujukan pada saat sidang para penatua dan pewajib, ya. Tapi pada prinsipnya setiap orang Kristen harus berlatih menjadi gembala, ya. Dari satu pihak kita digembalakan oleh Kristus, ya. Di pihak lain kita menjadi gembala, ya. Jadi saudari, dulu kita dikatakan adalah domba yang sesat, ya. Tapi ketika kita percaya Tuhan, kita menjadi kawanan domba Allah. Kita memiliki Kristus sebagai gembala kita dan pemelihara jiwa kita, ya. Jadi dari ayat 1 Petrus pasal 2 ayat 25 ini sebenarnya satu berita yang baik buat kita, bahwa sebagai bagian dari kawanan domba Allah, kita juga digembalakan oleh Kristus, ya. Dia menggembalakan kita menurut Allah, ya. Boleh dikatakan juga Kristus menggembalakan kita juga memelihara jiwa kita, ya. Jadi saudari, penggembalaan menurut Allah ini adalah menggembalakan jiwa kawanan domba, ya. Jadi menilik jiwa mereka. Memang dalam pengalaman jiwa kita ini sering bermasalah, ya. Pikiran kita bermasalah, ya. Tekad kita juga bermasalah. Terus emosi kita juga bermasalah. Itu bisa dibuktikan, ya. Pikirannya walaupun kita duduk di sini, itu dengan segera bisa melancong kemana-mana. Jadi memang pikiran kita ini perlu ditilik, perlu dirawat, perlu digembalakan. Nah, emosi kita itu boleh katakan sekuat-kuatnya orang tetap masih ada moodnya, ya. Ada kadang senang, kadang susah, ya. Jadi domba itu yang memiliki jiwa yang sedemikian, ya, bahkan ada hatinya kecil sekali, ya. Diomongin sedikit keras langsung ngambek. Jiwa kita ini memang benar-benar perlu digembalakan, ya. Terus tekad kita ini kalau untuk hal yang baik itu tidak begitu kuat, perlu dilatih, perlu digembalakan. Makanya menggembalakan menurut Allah ini satu pihak adalah menilik jiwa kaum saleh, ya. Jadi penggembalaan kita tidak serta-merta hanya dekat dengan orang terus kita gembalakan, ya. Makanya ditekankan menggembalakan menurut Allah, ya. Karena kaum saleh itu memang perlu digembalakan, ya. Minggu sidang, ya, sidang pemecahan roti, tetapi dia tidak tahu sebenarnya apa tujuan hidupnya, ya. Mengapa dia menjadi orang Kristen. Jadi beberapa kaum saleh itu perlu digembalakan. Amen. Nah, karena dalam penghidupan gereja, ya, kita dalam mata rantai apapun berlatih seperti Kristus menggembalakan orang. Remaja juga bisa menggembalakan orang. Dalam hidup gereja kita berdoa, ya, kita menggembalakan beberapa kaum saleh. Memang paling mudah itu menggembalakan kalau dombanya baik, ya, dombanya nurut, ya. Tapi dalam pengalaman tidak semua kaum saleh seperti itu, ya. Dalam pengalaman juga kita tidak boleh memilih-milih domba yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Jadi saudari, prinsipnya dalam hidup gereja kita perlu menggembalakan kawanan domba, ya. Memperhatikan jiwa mereka. Karena Tuhan kita juga, gembala kita itu juga, dia memperhatikan perkara batinnya kita. Dia juga memperhatikan perkara lahiriah kita, ya. Inilah Tuhan yang kita miliki, ya. Jadi jangan disangka Kristus sang gembala itu dia hanya memperhatikan hal-hal batinnya kita. Tidak, dia juga memperhatikan hal-hal lahiriah kita, ya. Jadi karena itu dalam situasi apapun perlu sering-sering datang kepada sang gembala ini, ya. Jangan cepat-cepat langsung bicara kepada manusia. Perlu cepat-cepat datang kepada Tuhan. Amen. Apapun boleh dibicarakan kepada Kristus sang gembala kita ini. Amen. Memang secara manusia, ya, kita mungkin kalau tidak dekat sama seseorang, ya, kita tidak bisa menyampaikan isi hati kita. Tetapi kepada Tuhan sang gembala ini kita bisa menyampaikan semua isi hati kita, ya. Jadi saudari, menggembalakan kawanan domba ada beberapa prinsip, ya. Tadi prinsip yang pertama tadi
saya sampaikan bahwa adalah menilik jiwa kaum saleh, ya, memelihara perkara batinia mereka. Ya, jadi kalau memang satu domba ya, dia tersesat ya, ternyata dia lemah di dalam pikiran dia, ya, kita perlu membantu dia di situ. Ya. Tapi ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan ya. Jadi menggembalakan domba Allah ini ya, perlu juga jangan mengambil keputusan buat dia. Ya, jadi kalau kita memiliki domba 2-3 orang ya, jangan mengambil keputusan bagi domba itu. Perlu mendorong dia datang kepada Tuhan ya. Karena ketika ada masalah ya, ketika ada masalah kita mengambil keputusan untuk domba itu, nanti dia tidak akan kuat. Kenapa? Karena tidak ada kontak-kontak dia dengan Tuhan ya. Jadi saudari, ini pelajaran yang sangat penting ya. Memang ada perkataan mengenai satu arus ya, betul ya. Tetapi satu arus pun harus ada konfirmasi dengan Tuhan ya. Misalnya dalam gereja ada satu beban misalnya untuk perluasan ya. Tetapi saudara atau saudari yang kita rawat ini sebenarnya belum sampai kepada beban itu ya. Terus kita mungkin dalam tanda kutip mengambil keputusan buat dia, ayo kamu pergi perluasan ya. Nah ini tidak baik saudari. Memang arus kita ya, beban kita adalah perluasan. Tetapi domba kita ini kalau dia sendiri tidak mendapatkan perkataan dari Tuhan, tidak ada beban dari Tuhan, terus dia mengikuti perluasan ya, dan misalnya dia pindah satu lokasi, ada masalah, dia tidak akan kuat. Nah karena saudari, kita perlu mendorong domba-domba kita untuk datang kepada Tuhan ya. Remaja pun demikian ya, perlu baik-baik datang kepada Tuhan ya. Khususnya anak remaja misalnya mau mengambil keputusan mau sekolah di mana ya. Tidak baik kalau orang tua hanya mengambil keputusan buat anak. Perlu anak ini mandiri ya, mengambil keputusan, Tuhan, saya mau sekolah di mana ya. Bukan orang tua maksudnya mau lepas tanggung jawab, bukan. Kita sebagai orang tua juga sama seperti gembala ya, bisa memberikan dorongan, bisa memberi masukan. Tetapi sesungguhnya keputusan adalah di atas anak. Nah, dalam hidup gereja pun sedemikian. Jadi jangan mengambil keputusan bagi orang lain. Itu boleh dikatakan sebenarnya kita tidak menghormati Tuhan ya. Jadi menggembalakan sebenarnya selain menurut Allah ya, kita juga perlu menggembalakan yaitu dengan menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan bagaimana? Jangan mengambil keputusan bagi orang lain. Biar domba itu sendiri, kaum saleh itu sendiri yang mengambil keputusan di atas diri dia ya. Ini sangat penting ya. Jadi dalam hidup gereja jangan sampai nanti ada perkataan bahwa wah saya menjadi susah seperti ini karena saudara A yang mendorong saya sekolah jurusan ini. Nah ini kan tidak baik ya. Tetapi kalau coba saudara atau saudari itu, domba tersebut datang kepada Tuhan, seorang saudara menganjuri ya, seorang penatua atau seorang pewajib mengancuri seorang kaum saleh, itu sangat baik. Karena dalam hidup gereja kita perlu saling menasihati, saling menganjuri. Tetapi kita tidak mengambil keputusan buat dia. Nah karena itu kaum saleh tersebut, domba tersebut harus datang kepada Tuhan. Tuhan, apakah saya harus mengambil jurusan tersebut? Tuhan, apakah saya harus pindah ke domisili untuk perluasan ya Tuhan ya. Jadi saudari perlu ada kontak yang erat dengan Tuhan. Amen. Inilah namanya kita menghormati Allah ya. Jadi dalam hidup gereja, dalam menggembalakan, selain kita menurut Allah ya, menilik jiwa mereka, kita juga perlu menggembalakan, menghormati Allah ya, memperhatikan Allah sendiri bagaimana kontak-kontak kita dengan Tuhan ya. Jadi poin yang ketiga adalah menggembalakan, ini salah satu intinya ya. Ini menggembalakan adalah memberi makan orang. Ya, jadi kita menggembalakan orang bukan semata-mata karena kita dekat, terus kita kumpul-kumpul ya, bukan. Ketika kita menggembalakan domba ya, tadi katakan gembala sama domba perlu sama-sama datang kepada Tuhan ya. Karena kita menikmati Tuhan setiap hari ya, pasti ada sesuatu yang kita berikan kepada domba kita. Jadi kita berikan hasil kenikmatan kita dengan Tuhan, hasil kontak-kontak kita dengan Tuhan, hasil doa-doa kita kepada Tuhan, kita salurkan kepada domba-domba kita. Ini namanya
berilah mereka makan. Ya, hamba yang baik, ya, sebagai gembala yang menurut Allah, yaitu memberi domba-dombanya makan tepat pada waktunya. Ya, jadi karena saudari sebagai gembala perlu ada pengalaman Urim dan Tumim. Ya, jadi datang kepada Tuhan, membawa orang ini, mendoakan orang ini. Tuhan, berbicaralah Tuhan, saya harus beri ini makan. Ya. Jadi menggembalakan sebenarnya menyalurkan Kristus kepada domba-domba kita. Ini tidak boleh kurang ya. 3 poin tadi saya bahas mengenai penggembalaan Kristus yang luar biasa. Nah, poin yang keempat adalah penggembalaan kita harus ada satu tujuan. Tujuannya adalah menghasilkan para pemenang. Ya. Terus merampungkan Yerusalem baru. Ya, kaum misalnya yang kita rawat ini, kita ada tujuan di atas diri mereka. Ya, sama seperti orang tua ya, punya anak ya. Wah, saya ingin anak saya kelak bisa menjadi misalnya ya, menjadi dokter misalnya. Orang tua ini ada tujuan di atas anaknya. Gembala pun demikian. Nah, Tuhan sudah menggariskan kepada kita bahwa penggembalaan ini bagi perampungan Yerusalem baru dan juga menghasilkan para pemenang. Ya. Kita bersyukur ya di berita kristalisasi 1 Samuel 2 Samuel ya. Di sana ada ministry Hana, di sana ministry Penina ya. Jadi bagi saya penggembalaan sebenarnya adalah ministry Hana ya. Jadi menghasilkan para pemenang ya. Memang mungkin yang kita gembalakan tidak banyak ya. Mungkin kita nggak bisa menggembalakan banyak orang seperti Penina ya. Tapi kita bisa seperti Hana berdoa untuk mereka. Tapi kita bisa menghasilkan Samuel hari ini. Ya. Jadi inilah menggembalakan. Ya. Jadi saudari, ketika ada 2-3 orang ya, atau mungkin 5 orang digembalakan ya, kita perlu melakukan mereka seperti itu. Minimal mereka bisa seperti kita ya. Jadi kalau tidak bisa jadi pemenang ya, menjadi seperti kita yang berdoa untuk jadi pemenang ya. Karena kita mendoakan orang lain ya. Jadi saudari, dalam hidup gereja kalau ada orang-orang sedemikian, ya, ada gembala-gembala yang merawat domba-dombanya sesuai mata rantai mungkin ya, wah gereja kita ya akan luar biasa, sama seperti penggembalaan Kristus yang luar biasa ya. Amen. Remaja juga bisa menggembalakan remaja yang lain. Kalau tidak bisa menggembalakan remaja, menggembalakan anak-anak ya. Kalau orang tua seperti saya gitu ya, ya harus menggembalakan semuanya. Ya, kenapa? Karena kita sudah agak lama di dalam hidup gereja ya, perlu memperhatikan berbagai jenis orang, perlu memperhatikan berbagai mata rantai ya. Tapi intinya adalah beberapa poin yang tadi ya, mungkin saya ringkas ya. Jadi kita menggembalakan sama seperti Allah menggembalakan kita ya. Amen. Yaitu menurut Allah ya. Terus menggembalakan perlu menghormati Allah ya. Jadi tidak mengambil keputusan untuk domba-domba kita. Terus yang ketiga, menggembalakan adalah memberi mereka makan. Amen. Terus yang keempat adalah menggembalakan berarti menghasilkan para pemenang, merampungkan Yerusalem baru. Ya. Jadi kalau penggembalaan kita seperti ini, ya hidup gereja kita akan penuh dengan berkat. Ya. Amen. Keluarga kita juga penuh dengan berkat. Ini yang perlu kita capai. Ya. Semoga visi ini bisa mengendalikan kita ya di dalam hidup gereja, tidak hanya menjadi orang Kristen saja, tetapi menjadi seorang gembala-gembala kecil ya, yang mungkin memperhatikan hanya segelintir kaum saleh ya, tetapi memiliki visi dan misi yang sesuai dengan hasrat hati Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami melihat penggembalaan Kristus yang luar biasa. Amen. Tuhan, kami masih jauh dari situ ya Tuhan. Amen. Tuhan, rahmatilah kami. Ya. Tuhan, dalam penghidupan gereja ya Tuhan. Amen. Oh, kami bangkit menjadi gembala-gembala kecil. Amen. Yang memperhatikan domba-dombamu. Amen. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ya. Kami sungguh perlu Dikau ya Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Amin. Bahkan kami bisa terus memelihara domba-domba. Amin. Kau percayakan kepada kami. Amin. Oh, sehingga kami juga terpelihara. Amin. Perawatan Dikau sebagai gembala agung bagi kami. Amin. Merawat dan menggembalakan jiwa kami. Amin. Oh Tuhan, biarlah Tuhan penggembalaan kami dan perawatan kami. Amin. Bukan menurut diri kami. Ya. Dan
melainkan menurut wahyu Allah. Amin. Menurut Allah. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oh, kami kembali diingatkan Tuhan. Amin. Bahwa supaya bisa seperti dirimu. Amin. Bahwa Engkau telah mengembalakan diri kami Tuhan. Amin. Bahwa kami juga ingin mengembalakan domba-dombamu. Tuhan Oh, Yesus. jadikanlah kami gembala-gembala pada hari ini Tuhan. Amin. Gembala yang baik. Ya. Yang memimpin domba-dombanya. Amin. Memberi teladan kepada domba-dombanya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Oh, Yesus. kami baru dirimu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin.